Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Para pecinta Al-Quran yang berbahagia, tetap di channel Radio Tajwid. Semoga kita semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan yang baik ini kita berlatih tartil Quran di surah Al-Fat ayat 12. Mari kita simak bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bal zanantum allan yanqalibar rasulu wal mu'minuna ila ahlihim abada wa zuyyina dhalika fi qulubikum wa dhanantum dhanna as-sawu wa kuntum qauman bura. Para pecinta Al-Quran yang berbahagia, ayat ini memang agak panjang karena di tengah ayat ini tidak ada tanda waqaf, sehingga kita harus mengatur nafas kita dan kita tentukan di mana kita berhenti apabila kita tidak kuat nafas. Kaidah yang umum yang pernah kita pelajari yaitu kita berhentinya itu sebelum wawu. Misalnya di ar-rasul, di sini sebelum wawu. Kemudian di sini ila, sebelum ila bisa sebelum kata depan ya. Abada ini ada sebelum wawu, berarti kita berhenti di abada di sini misalnya. Nah, apabila kita itu sudah mengetahui, yang lebih baik itu adalah dengan mengetahui makna atau tarjamah dari ayat tersebut, sehingga kita wakafnya itu bisa pas, bisa bagus ya. Misalnya seperti ini, bal dhanantum alla yanqalibar rasulu wal mu'minun. Bahkan engkau itu mengira atau menyangka alla yanqalibu, tidak akan kembali rasul dan orang-orang mukmin ila alihim, kepada keluarga mereka abada, selama-lamanya. Nah, kita berhenti di mana? Yang paling bagus memang ke abada sini. Ini satu kesatuan makna ini. Atau misalnya kita tidak kuat abada, maka kita berhenti di al-mu'minun, karena tidak akan kembali siapa? Ar-rasul dan orang-orang mukmin, seperti di sini. Kemudian kita mengulanginya dari allai yang qoliba. Contoh ya, bal zanantum allai yang qolibar rasulu wal mu'minun. Kita tidak kuat sehingga kita berhenti di sini. Ini wakaf. Ibtidaknya dari mana? Kalau sesuai makna itu dari allai yang qoliba. Jadi dari an ini. Karena kalau kita dari wal mu'minuna, ini seperti rancu maknanya, karena ini bersangkutan dengan rasul. Kemudian di sini ada kata kerjanya itu di sini, fi'ilnya itu ada di depan. Jadi kita mulai dari fi'il. Ini kan terpisah, donantum, kemudian allai yang qoliba. Siapa yang allai yang qoliba itu? Ar-rasul wal mu'minun, rasul dan orang-orang mukmin. Kemudian ini ada kata depan kepada, ila ahlihim, kembali kemana? Ila ahlihim, kepada keluarga mereka abada, selama-lamanya. Ini kata keterangan waktu. Jadi kalau kita berhenti di wal mu'minun, kita mengulanginya dari allai. Yanqalibar rasulu wal mu'minuna ila
ahlihim abada. Kita berhenti di sini sesuai dengan makna ayat. Kalau secara umum kita berhenti di sini karena ada wawu, berarti sebelum wawu. Kita mengulanginya dari mana? Aslinya yang paling bagus memang dari Allah yang qoliba, tapi karena ini memang terlalu panjang ayatnya, bisa kita mengulang dari ila alihim sebagai kata depan di sini. Ila artinya ke. Nah, kemudian ila alihim abadan berhentinya di mana? Sampai fi qulubikum, berarti sebelum wawu. Kalau kita tidak kuat sampai akhir waqaf ini, berarti ibtida'nya dari ila alihim. Kan tadi berhenti di sini abada. Kita ulangi dari ila ahlihim abadan wa zuyyina dzalika fi qulubikum. Berhenti di sini. Kita ibtida'nya dari mana? Dari wawu lagi, wa zuyyina. Dan ini cocok sesuai dengan makna ayat. Itulah pentingnya kita mengetahui makna atau tarjamah dari ayat tersebut. Wa zuyyina dzalika fi qulubikum wa dhanantum dhannas sawu'. Para pecinta Al-Quran yang berbahagia, baiklah kita teliti tajwidnya agar kita mendapatkan nilai lebih dari kita membahas ayat ini. Bal dhanantum ini diikhfakan, ikhfa hakiki, nun bertemu dengan ta dan kita dengungkan, kita tahan ketika membaca dhanantum. Allai yang qalibu, allai nun mati bertemu lam, idgham bila guna, ini tidak berdengung, langsung kita tasydidkan ke lam. Allai, lai ini yang kita dengungkan, idgham bi guna, nun mati bertemu dengan ya, kemudian kita dengungkan lagi di ikhfa begini. Allai yang qalibar rasulu wal mu'minuna ila ahlihim abada. Ila ahlihim ini mad jaiz munfasil, kemudian abada mad iwad karena ada fathaten yang jatuh di waqaf sehingga dia itu dibaca mad iwad. Iwad artinya ganti, tanwinnya diganti menjadi mad, panjangnya 1 alif. Kalau kita berhenti di sini panjangnya 1 alif, kalau kita teruskan ila alim abadau ini menjadi idgham bi gunnah. Karena memang seperti itu ya. Apabila kita waqaf seperti itu, kalau wasol kadang-kadang hukumnya itu bisa berubah hukum tajwidnya. Itu tidak masalah, yang penting kita cara membacanya itu benar. Wa zuyyina dzalika fi qulubikum wa dhanantum, mim mati bertemu dengan wawu ini izhar syafawi, mim mati bertemu wawu. Wa dhanantum, dhanantum ikhfa, terus kemudian dhanantum dhanna, ada mim bertemu dengan dha, izhar syafawi juga. Dhannas sawu ini tasydid nun gunnah musyaddada, kita tahan di sini. Dhannas sawu, sawu ini adalah mat lain, apabila terus ini 1 alif saja. Dhannas sawi wa kuntum qauman bura. Jadi mat lain itu adalah 1 alif sama dengan mat tabi'i ya. Kayaknya itu tidak, sepertinya seakan-akan kita tidak membaca panjang, tapi ini aslinya panjang 1 alif ya. Dhannas sawi wa kusawi, sama dengan kita membaca dhamma misalnya su'i, sawi, itu sama. Kita silakan diteliti temponya ya. Su'i, sawi sama, itu harus sama dengan mat tabi'i ya. Kalau mat lain ini, kalau kita terus itu cuma 1 alif, tapi kalau kita berhenti maka bisa 1 alif, 2 alif, 3 alif. Jadi kalau berhenti itu berarti menjadi mat alif disukun, artinya menghadapi huruf yang disukun atau dimatikan. Hamzah ini kita matikan sehingga kita bacanya panjang sekali, tidak apa-apa. Dhannas sawu, membentuk huruf u ya, sawu, kemudian disukun hamzah. Sukun hamzahnya harus jelas juga hamzahnya.
dhanna as-sawu wa kuntum. Kita tahan lagi, ini nun mati bertemu dengan ta. Qauman bura, ini juga tanwin bertemu dengan ba, iklab, kemudian bura ini adalah mat iwad, satu alif saja. Bal dhanantum allan yanqalibar rasulu wal mu'minuna ila ahlihim abada wa zuyyina dhalika fi qulubikum wa dhanantum dhanna as-sawu wa kuntum qauman bura. Sadaqallahul azim.